Selamat sore, perkenalkan nama saya Francina Batlayeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian kognitif. Yang pertama, pengertian tes tertulis adalah di mana soal dan jawaban diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bentuk-bentuk tes tertulis. Bentuk-bentuk tes tertulis terbagi atas dua bagian, yaitu tes uraian dan objektif tes. Yang pertama, tes uraian adalah di mana penilaian menuntut peserta didik untuk memahami dan mengorganisasikan apa yang sudah dipelajari, kemudian membentuknya dengan kata-kata sendiri. Tes uraian terbagi atas dua bagian, yakni tes tertutup dan tes terbuka. Yang pertama, tes tertutup adalah butir soal yang ditanyakan mengarah ke masalah tertentu, sehingga jawaban peserta didik sesuai dengan apa yang dituntut dari soal. Contohnya, apa yang Anda ketahui tentang keunikan dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, tes terbuka adalah butir soal yang ditanyakan hanya menyangkut masalah utama. Contohnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan keunikan diri. Yang kedua, berikut keunikan apa saja yang terdapat dalam diri Anda masing-masing, sebutkan. Yang kedua adalah objektif tes. Objektif tes adalah tes tertulis yang pernyataannya hanya menyangkut masalah utama. Objektif tes terbagi atas 4 bagian, yakni melengkapi, pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Yang pertama, melengkapi adalah salah satu bentuk tes jawaban bebas. Contohnya, Mina selalu titik-titik dengan keunikan dirinya. Yang berikut, keunikan diri setiap orang adalah titik-titik dari Allah. Yang kedua, pilihan ganda. Pilihan ganda adalah tes tertulis dengan pilihan ganda digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Contohnya, guru menyusun soal untuk dijadikan bahan tes dengan hanya menggunakan satu indikator saja. Misalnya, Linda selalu bersyukur dengan keunikan dirinya sebagai anugerah dari titik-titik. A, manusia, B, sesama, C, Tuhan, D, setan. Yang ketiga, benar salah. Benar salah adalah suatu tes di mana soalnya berupa pernyataan yang kemungkinan besar benar atau salah. Contohnya, siswa diminta menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Misalnya, keunikan dalam diri manusia selalu berasal dari Tuhan. Pernyataan tersebut benar atau salah. Yang keempat, menjodohkan. Menjodohkan adalah tes tertulis yang terdiri dari 2 kolom yang selalu berisi soal dan satu berisi jawaban. Kemudian peserta didik diminta untuk mencocokkan. Contohnya, siswa diminta mencocokkan jawaban yang dianggap berhubungan. Yang ketiga, penugasan. Pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kriteria tugas. Contohnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah sesuai dengan apa yang tadi diajarkan di sekolah. Yang keempat, langkah-langkah tertulis. Langkah-langkah tertulis terbagi atas 4 bagian, yakni menetapkan tujuan pelaksanaan. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Yang keempat, menyusun pedoman penskoran. Yang kelima, kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal adalah suatu format yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis soal. Contohnya, seperti yang saya buat. Yang pertama di sini ada nomor, kompetensi inti, kelas, kompetensi dasar, materi, indikator,
dan nomor soal. Di sini yang saya buat adalah kompetensi inti, yaitu mensyukuri keunikan diri sebagai anugerah dari Allah. Yang kelas saya pakai adalah kelas 10. Yang berikut adalah kompetensi dasar, adalah menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Materi di sini yang saya pakai adalah aku pribadi yang unik. Dan indikatornya adalah menyebutkan arti kata unsur yang merupakan bentuk dasar dan asal kata unik, dan menyebutkan alasan-alasan seseorang dikatakan sebagai makhluk pribadi atau individu. Yang kedua adalah kartu soal. Kartu soal adalah terjemahan dari kisi-kisi soal yang akan dijadikan sebagai alat evaluasi. Di sini saya memberikan contohnya adalah kartu soal. Yang pertama di atas adalah kartu soal pilihan ganda ulangan akhir semester pada SMP Xaverius Ambon. Di atasnya tertera mata pelajaran, kelas, hari atau tanggal dan waktu. Yang berikut adalah kompetensi. Di dalamnya terdapat kompetensi soal, indikator, butir soal, kunci jawab, dan nama dan paraf penilaian, catatan perbaikan, nama dan paraf penyusunan. Di dalam kartu soal tersebut terdapat beberapa butir soal, yakni butir soalnya adalah ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu. A. Terdiri dari unsur jasmani dan rohani. B. Yang terbuat dan bertindak secara mandiri. C. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan melakukan aktivitas. D. Darah, tulang dan daging. Jawaban di sini adalah A. Jadi ini adalah contoh dari kartu soal. Terima kasih.